Shalom Bapak Ibu, haleluya, selamat malam dan selamat beribadah ya. Saya ucapkan selamat beribadah di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya juga ucapkan terima kasih buat tim Praise and Worship yang sudah melayani kita, memberkati kita malam hari ini. Bapak Ibu diberkati lewat pujian penyembahan, amin. Amin, haleluya ya. Saya juga ucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu yang mungkin pulang atau mudik ya ke kota tercinta Pekalongan ya. Malam hari ini kita akan kembali belajar firman Tuhan ya. Judul khotbah pada malam hari ini yaitu lain hati. Nah, mungkin yang muda-muda ya, saudara-saudari yang suka ngopi ya, tentunya tahu ya, ada kafe yang namanya Kafe Lain Hati ya. Kafe Lain Hati ya. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu amati memang beberapa tahun belakangan ini bisnis kafe kopi ini mulai menjamur di mana-mana. Betul Bapak Ibu ya? Mulai di mana-mana sampai di daerah yang kecil-kecil Bapak Ibu. Kalau amati, kalau Bapak Ibu naik ke bandar itu naik ke atas lagi Kembang Langit itu, wah mulai banyak kafe-kafe baru, tempat-tempat ngopi yang padahal kecil-kecil, pencil-pencil di atas gunung gitu Bapak Ibu ya. Tapi banyak tempat kafe Bapak Ibu ya. Memang sekarang ini minum kopi, nongkrong Bapak Ibu ya, itu menjadi gaya hidup, tren ya. Anak muda zaman now ya. Kalau dulu cuma minum kopi itu di rumah, cukup kopi kapal api atau Torabika atau apa yang lain, satu saset, cukup di rumah sudah puas. Tapi sekarang minum kopi itu sambil nongkrong di tempat kafe ya. Bagi yang muda-muda tentunya tahu hal ini ya. Nah, malam hari ini kita akan belajar sama-sama Bapak Ibu. Ada satu tempat kedai kopi yang namanya Kafe Lain Hati. Nah, ada satu statement yang cukup menggelitik. Nah, di hati saya. Nah, ada satu statementnya ini begini. Daripada sakit hati, saatnya pindah ke lain hati. Nah Bapak Ibu, ini statementnya yang ada di tempatnya lain hati ini tulisannya begini. Daripada sakit hati, lebih baik saatnya pindah ke lain hati. Nah, coba Bapak Ibu renungkan, kalau urusan minum kopi, makan, berpindah ke lain hati sih oke-oke saja, betul Bapak Ibu ya. Tapi kalau urusan hati, apalagi yang sudah nikah, yang sudah berumah tangga, jangan bilang, oh mau pindah ke lain hati. Nah, setuju Bapak Ibu? Kok enggak ada aminnya? Ya, yang sudah berumah tangga, berkeluarga, jangan bilang mau pindah ke lain hati. Itu Tuhan tidak mau dan Tuhan tidak berkenan. Amin Bapak Ibu. Jadi kalau sudah nikah berarti kita sudah berkomitmen, katakan amin. Sudah berkomitmen apapun yang terjadi ya dalam pernikahan, mau enak enggak enak, tetap kita mau setia. Kita mau setia dengan janji pernikahan kita. Ya, Bapak Ibu yang sudah menikah tentunya ingat dulu ketika mengucapkan janji nikah ya di hadapan Tuhan, di hadapan gembala, di hadapan orang tua, di hadapan saksi-saksi, itu sangat penting ya. Kalau sudah menikah itu janji nikah itu yang paling penting. Tapi seringkali banyak pasangan-pasangan itu melupakan janjinya. Ya, itu kan dulu 10 tahun yang lalu, itu kan dulu 20 tahun yang lalu. Ya. Sebab itu ketika mengucapkan itu jangan asal mengucapkan, tetapi betul-betul diingat. Dan itu menjadi janji kita seumur hidup kita, bahkan sampai kapan? Sampai kematian. Amin Bapak Ibu. Ya. Nah, jadi yang sudah menikah itu harus tetap berkomitmen, setia. Tidak boleh ada yang berpindah ke lain hati. Dengan alasan apapun tidak boleh pindah ke lain hati. Nah, Bapak Ibu mungkin secara jasmani Bapak Ibu katakan, saya enggak selingkuh kok, saya setia kok, saya tetap tidak berpindah ke lain hati.
Nah, tetapi banyak secara rohani tidak sadar Bapak Ibu, secara rohani tidak sadar ada banyak orang beriman yang sudah mulai berpindah ke lain hati. Nah, kalau jasmani tetap setia, tetapi secara rohani mulai berpindah, mulai tidak setia. Dan tentunya Bapak Ibu, Tuhan itu sangat sedih. Sama seperti pasangan yang dikhianati, kalau tidak setia, itu sangat sakit hatinya. Demikian juga Tuhan kita, itu Tuhan yang sangat cemburuan Bapak Ibu. Kalau ada anak-anaknya yang mulai mencintai yang lain, mulai berpindah ke lain hati Tuhan begitu sakit dan dia sangat-sangat cemburu Bapak Ibu. Dan nanti kita akan belajar bagaimana Allah itu akan murka, marah kalau lihat anak-anaknya itu mulai mendua hati, mulai berpindah ke lain hati. Nah, kita akan baca sebagai ayat mas kita pada malam hari ini di dalam Yakobus pasal 4 ayat yang keempat. Yakobus pasal 4 ayat yang keempat, slide 5, tampilkan. Yakobus 4 ayat yang keempat, saya bacakan dulu dari terjemahan baru, dikatakan, hai kamu, orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Nah, Bapak Ibu, kalau dalam terjemahan yang lain, terjemahan King James, saya sudah tampilkan di sini Bapak Ibu di slide, itu lebih keras lagi Bapak Ibu. Kalau terjemahan baru pasti halus kata-katanya, tidak setia. Tapi terjemahan bahasa Inggris hampir semua itu memakai kata pejinah Bapak Ibu. Ini kata-kata yang agak keras dan tidak enak Bapak Ibu. Kata-kata pejinah. Nah, saya bacakan dari terjemahan King James, para pejinah. Tidakkah kamu mengetahui bahwa persahabatan dengan dunia ini adalah permusuhan dengan Allah? Karena itu siapa saja yang hendak menjadi sahabat dunia ini, ia adalah musuhnya Allah. Jadi Bapak Ibu, ayat ini begitu jelas, kalau sahabat saja dengan dunia, itu sudah Allah tidak suka Bapak Ibu. Menjadi musuhnya Allah. Apalagi mencintai dunia ini. Dan dikatakan orang yang sudah mencintai, berpindah ke lain hati, itu sudah dikatakan berzina secara rohani Bapak Ibu. Dan malam hari ini kita mau sama-sama renungkan. Baik Bapak Ibu dan juga saya, supaya kita setia sampai ke akhir. Amin Bapak Ibu. Sampai ke akhir kita menutup mata, kita tetap setia. Kita tidak mau berpaling. Ada kekasih yang lain, ada pacar yang lain, ataupun ada istri-istri yang lain secara rohani Bapak Ibu. Nah, malam hari ini kita belajar, ya. Poin yang pertama, slide 6, saat aku mulai kagum dengan yang lain. Nah Bapak Ibu, ketika satu orang mulai, berselingkuh, awal mulai perselingkuhan itu dimulai dengan yang namanya buka hati Bapak Ibu. Setuju? Buka hati. Bapak Ibu yang dulu ketika jatuh cinta, itu dimulai dengan yang namanya buka hati. Ketika membuka hati, ketika ada satu orang pria wanita, ya, wah Bapak Ibu lihat mulai kagum. Setuju Bapak Ibu? Wah dia kok tampan ya, dia kok tinggi ya, dia kok rajin ya, dia kok pandai masak, dan sebagainya. Tentunya ada banyak kelebihan-kelebihan yang membuat kita tuh kagum. Sehingga akhirnya kita mulai mencintai. Kita mulai tertarik dengan pria atau wanita. Nah, jadi awal permulaan pertama itu tidak langsung Bapak Ibu dalam perbuatan. Tetapi dimulai dulu dengan namanya kagum.
Makanya tadi saya katakan, saat aku mulai kagum dengan yang lain. Itulah titik awal perselingkuhan atau tidak setia. Nah, jadi diawali dulu dengan buka hati. Nah, sebab itu bagi kita semua yang sudah menikah, itu kita harus tutup hati, Bapak Ibu. Secara jasmani tutup hati. Kalau belum menikah, buka hati, Bapak Ibu. Buka mata lebar-lebar. Karena untuk pilih jodoh, itu buka mata lebar-lebar. Buka hati tentunya Bapak Ibu. Tapi setelah menikah, tutup mata. Jangan buka mata lagi Bapak Ibu. Artinya apa? Pilih-pilih yang lain. Apalagi buka hati. Wah ini bahaya Bapak Ibu. Kalau sudah mulai buka hati, wah repot. Harus tutup mata, tutup hati. Sekalipun mungkin istri yang orang lain itu lebih hebat, lebih ini. Suami orang lain lebih ini. Mungkin pasangan kita banyak kekurangannya. Tutup hati, tutup mata, terimaan apa adanya. Setuju Bapak Ibu? Jangan kalau sudah menikah nyesel. Lah itu kan pilihan kita sendiri. Makanya sebelum memutuskan, itu teliti sebelum membeli. Nah kalau Bapak Ibu membeli aja teliti. Ibu-ibu itu ya, terutama wanita itu kalau beli baju itu, teliti enggak Bapak Ibu? Ayo, ibu-ibu, teliti enggak? Wah diteliti jahitannya, ada yang sobek apa enggak? Wah kalau milih baju itu bisa lama sekali. Kalau pilih baju teliti, makanya apalagi pilih pasangan seumur hidup. Jangan asal pilih 1 bulan, 2 bulan lalu memutuskan menikah. Belum kenal apa-apa. Makanya teliti sebelum membeli, telitilah. Kalau sudah menikah, tutup mata, tutup hati. Terimalah. Dan belajarlah untuk setia. Katakan sama-sama, setia. Setia. Kalau sudah menikah, tutup hati. Nah, jadi jangan sampai buka hati kepada yang lain. Kalau kita sudah mulai buka hati, maka pikiran dan hati kita mulai mengingini yang lain. Nah, jadi kalau kita tidak jaga pikiran hati kita ini, maka pikiran ini akan mulai mengingini yang lain. Dan ini berbahaya Bapak Ibu. Jadi jangan sampai mengingini, kagum akan yang lain. Belajarlah untuk menerima. Saya bersyukur saya punya pasangan yang begini, model antik sak dunia, hanya pasangan kita. Amin. Bapak Ibu ada yang bilang, wah pasangan saya ini antik. Ya memang barang antik itu yang harus dipelihara dan mahal. Setuju? Ya toh antik unik itu mahal loh di museum Bapak Ibu. Itu tidak sembarangan dijual Bapak Ibu. Ya. Nah, jadi belajarlah setia. Kita baca Matius 5 ayat yang ke-28 mengatakan, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia dalam hatinya. Jadi Bapak Ibu, perzinahan, perselingkuhan itu bukan cuma perbuatan, tetapi awalnya sudah dalam hati menginginkan, pikiran hati kita mulai kagum, mulai memikirkan, betul masih satu rumah, betul masih di dalam rumah, satu tempat tidur, tapi kalau sudah mulai memikirkan yang lain, itu sudah namanya berselingkuh secara hati Bapak Ibu. Nah jadi firman Tuhan aja menjelaskan, jangan sampai ada mengingini, melihat, mengingini, itulah sudah tahap perselingkuhan. Nah kalau sudah seperti ini Bapak Ibu, pikirannya terbagi.
pikirannya, yang tadinya fokusnya pasangan, mulai terbagi. Demikian juga secara rohani Bapak Ibu. Kalau hati sudah mulai mengingini, pikiran mulai terbagi, maka inilah yang namanya mendua hati Bapak Ibu. Secara jasmani kita semua paham yang namanya mendua hati. Dan tidak ada seorang pun wanita atau pria yang mau diduakan. Atau ditigakan. Atau diempatkan Bapak Ibu. Apalagi Tuhan kita. Bayangkan, kalau manusia saja tidak mau diduakan hati. Apalagi Tuhan tidak mau dia dijadikan kekasih nomor 2, nomor 3, nomor 4, atau seterusnya. Dia harus menjadi yang nomor 1, katakan amin. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau sudah mulai kagum dengan yang lain, dan Bapak Ibu, yang namanya dunia ini. Tadi dikatakan Yakobus 4 ayat yang keempat, kalau sudah mulai punya pacar baru, yaitu dunia ini, isi dunia ini semuanya, nanti kita belajar Bapak Ibu, semuanya segala isi dunia ini bisa menjadi pacar, kekasih, bahkan jadi berhala. Dan ini yang membuat jadi musuhnya Allah. Sebab itu ini satu hal yang sangat penting Bapak Ibu. Bagaimana kalau kita sudah mulai mendua hati, tidak kelihatan Bapak Ibu. Masih beribadah, masih pelayanan, masih aktivitas rohani. Tapi hatinya sudah terbagi. Hatinya sudah bahkan jauh dari Tuhan. Bapak Ibu ingat, jemaat Efesus itu dikatakan aktif, rajin, semangatnya berkobar-kobar. Tapi jemaat Efesus sudah kehilangan kasih mula-mula. Dan Tuhan bilang, itulah kejatuhan yang paling dalam. Kalau sudah enggak ada kasih, jemaat Efesus kehilangan kasih mula-mula. Walaupun aktif, walaupun rajin, tapi Tuhan lihat itu kasihnya sudah bocor. Hatinya jauh. Markus 7 ayat yang ke-6 mengatakan, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, tetapi hatinya jauh. Mungkin masih minggu, masih puji-pujian, bahkan masih WL, yang lebih hebat lagi. Tapi hatinya sudah tidak lagi kepada Tuhan, fokus mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan. Sebab hatinya sudah mulai kagum dengan yang lain. Mulai terbagi hatinya, pikirannya mulai terbagi, dan mulai mengasihi yang lain. Bapak Ibu, satu raja yang menjadi contoh buat kita malam hari ini yaitu Raja Salomo Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau perhatikan Raja Salomo itu raja yang begitu mengasihi Tuhan pada awalnya. Pada waktu awal Salomo itu mengasihi Tuhan begitu luar biasa. Hatinya sepenuh sama Tuhan. Sampai Bapak Ibu buat bikin Tuhan itu kagum sama Salomo. Sampai Tuhan bilang, apa yang kamu minta? Tak kasih semuanya. Bahkan apa yang tidak kamu minta, tak kasih. Loh, kenapa Bapak Ibu? Karena Tuhan tuh begitu, lihat Salomo yang begitu mengasihi Tuhan. Tuhan tuh sampai terharu, terkagum, bahkan lihat ini Salomo cintanya sama Tuhan begitu luar biasa. Salomo zaman dulu bikin mezbah itu 1000 korban bakaran Bapak Ibu. Makanya sampai Tuhan tuh begitu tanya, kamu pingin apa? Karena memang di awal Salomo itu begitu mengasihi Tuhan. Hatinya hanya terpaut kepada Tuhan. Tapi setelah diberkati begitu banyak, Salomo punya banyak kekayaan, punya banyak harta, punya banyak istri, Bapak Ibu, Salomo ini. Akhirnya hatinya mulai condong kepada banyak wanita-wanita. Dan inilah kejatuhan Salomo, hatinya tidak lagi kepada Tuhan. Coba kita baca, 1 Raja-Raja 11 ayat yang ketiga dan keempat. 1 Raja-Raja 11 ayat yang ketiga dan keempat. Dikatakan,
Ia mempunyai 700 istri. Dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain. Sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Jadi saat Salomo sudah diberkati, banyak, penghasilannya banyak, zaman Salomo itu zaman yang paling makmur Bapak Ibu. Karena waktu itu zaman Salomo itu perak aja enggak ada artinya Bapak Ibu. Seperti batu, kaya, banyak istri. Tapi sayang, Salomo hatinya kepada Tuhan sudah mulai terbagi. Mulai mencondong kepada yang lain. Dan ini kita belajar malam hari ini. Jangan sampai hati kita itu mulai condong kepada yang lain, mulai terbagi. Dan ini yang tahu hanya Bapak Ibu sendiri dan Tuhan. Tuhan yang tahu dan Bapak Ibu sendiri. Orang lain tidak tahu karena masih dalam hati. Enggak ada yang tahu. Aktivitas rohani masih jalan, pelayanan masih oke. Tapi hatinya sudah jauh dan terbagi. Mulai kagum kepada yang lain. Nah, Bapak Ibu, slide 12. Malam hari ini kita cek Bapak Ibu. Apakah kita mulai kagum? Ada kekasih-kekasih yang lain, yang baru. Bapak Ibu lihat yang gambar sebelah atas kiri. Itu yang banyak sekarang ini. Media sosial. Berapa banyak Bapak Ibu? Coba kita semua jujur. Yang namanya media sosial. Itu kita mulai terikat Bapak Ibu. Bahkan kadang-kadang sampai di gereja pun tidak bisa enggak buka. Ibadah masih tetap lihat Facebooknya, statusnya. 1 jam aja enggak bisa kita meninggalkan. Apalagi di rumah, kerja. Sepertinya kita enggak bisa lepas dari namanya media sosial. Kita pingin update dan kita pingin lihat terus. Tidak salah, tidak ada yang salah dengan media sosialnya Bapak Ibu. Tapi jangan sampai itu membuat hati kita lebih cinta dengan yang itu daripada pada Tuhan. Dan itu membuat kita jauh dari Tuhan Bapak Ibu. Yang kedua, coba lihat gambarnya itu drakor Bapak Ibu. Mungkin ibu-ibu yang suka nonton drakor, drama Korea, boleh Bapak Ibu. Tapi ada orang-orang yang udah jatuh cinta. Sehingga akhirnya ini film drakor ini seperti kekasih. Kalau udah pergi kemana, nggak bisa nggak lihat. Nggak bisa nggak lihat. Satu seri pun kalau lihat, tidak bisa lepas. Dan ini sudah mengikat Bapak Ibu. Nanti kita akan melihat berhala itu mengikat Bapak Ibu. Dan juga yang ketiga, Bapak Ibu lihat ini gambarnya apa? Makan minum. Wah Bapak Ibu kan pikir, makan minum kan enggak apa-apa, biasa. Tapi ingat, makan minum bisa jadi dosa Bapak Ibu. Tuhan ingatkan, dosa zamannya Nuh dan Lot. Dan itu dosa akhir zaman adalah kawin mengawinkan dan makan minum. Makan minum enggak salah. Tapi kalau makan minum sudah menjadi ikatan, kekasih, harus dan diikat, maka itulah jadi dosa Bapak Ibu. Semua yang dikasihi, diprioritaskan sampai melebihi Tuhan, itu sudah menjadi dosa Bapak Ibu. Atau mungkin hobi kita, bola. Berapa banyak Bapak Ibu, bapak-bapak yang suka bola, sampai enggak tidur, tiap hari itu nonton bola. Enggak peduli. Mau jam 4 pagi sampai jam 3 pagi ditunggu terus. Dan tidak bisa kalau enggak lihat bola. Hati-hati Bapak Ibu. Jangan-jangan kita sudah punya yang lain. Mulai kagum yang lain. Dan ini
sangat menyakitkan hatinya Tuhan. Nah, slide berikutnya. Bapak Ibu, saya mau ceritakan sedikit Bapak Ibu, bagaimana kurang lebih 4 tahun yang lalu lah, kurang lebih. Saya punya hobi baru Bapak Ibu, yaitu senang suka bikin roti Bapak Ibu. Sebetulnya saya ini tidak pernah bikin roti sebetulnya. Ketika dulu di Surabaya juga saya tidak pernah belajar, tidak pernah bikin sama sekali roti. Tapi berawal dari saya menemukan di tempatnya Mami di gudang itu ada oven yang masih gres baru. Lalu saya lihat ini oven baru gres, saya lihat sudah 10 tahun, itu notanya masih ada Bapak Ibu. 10 tahun saya lihat, 10 tahun, masih baru gres tidak dipakai. Ya, rupanya waktu itu gres belikan, tapi Mami tidak sempat bikin atau gimana, tidak sempat, sampai akhirnya oven itu tetap di dalam gudang Bapak Ibu, di atas, di lantai atas. Lalu saya bongkar-bongkar, saya lihat, wah eman-eman oven tidak terpakai. Lalu saya mulai terpikir, belajar aja Saya mulai buka-buka YouTube Bapak Ibu. Sekarang ini kan gampang, yang namanya belajar masak, belajar bikin roti. Bapak Ibu tidak perlu susah-susah, les kursus, karena sudah ada di Mbah Google. Katanya Mbah Google, betul? Iya toh, semua sudah ada di Google. Tinggal aja belajar, tinggal aja mulai klik resep bikin cake, resep bikin kue, resep bikin apa. Dan itu Bapak Ibu, ketika mulai awalnya mencoba, awalnya kan mulai hanya lihat bikin. Itu sangat menyita banyak waktu Bapak Ibu. Dan lihat resep satu, bandingkan, itu bisa berjam-jam Bapak Ibu. Dan memang saya senang Bapak Ibu waktu itu. Tapi saya tidak sadar. Saya pikir kan nggak apa-apa. Bikin roti kan tidak salah. Nggak dosa kok. Tapi kalau sudah menjadi ikatan, kekasih, bahkan berhala, itu tandingannya Tuhan. Bapak Ibu. Dan saya amati, awalnya saya biasa saja Bapak Ibu. Tidak ada perasaan apa-apa, saya bikin. Tapi satu hal yang saya amati, ternyata saya nggak bisa dikuasai Bapak Ibu, hobi saya itu. Jadi kalau sudah menjadi kekasih dan ikatan, tidak bisa dikuasai. Istri saya itu seringkali mengingatkan saya, sudah enggak usah bikin-bikin capek-capek. Kamu kan dari pulang bandar, udah yang penting sudah, ayo ngurus anak saja. Lebih baik daripada bikin roti. Roti gampang beli bisa. Apalagi waktu awal-awal belajar Bapak Ibu, enggak langsung berhasil, gagal. Akhirnya yang kalau gagal siapa yang makan? Istriku tak suruh makan Bapak Ibu. Awal bikin itu Bapak Ibu, bantet enggak ngembang Bapak Ibu, ternyata enggak semudah yang dibayangkan. Punya resep itu belum tentu berhasil Bapak Ibu. Jadi kalau ibu-ibu ada yang pintar bikin roti itu memang talenta. Beda dengan masak, kalau masak itu kan enggak sampai gagal, artinya enggak bisa dimakan, bantet. Kalau roti itu lebih susah karena bantet, keras, kadang-kadang kalau cake itu belum jadi matang Bapak Ibu. Luarnya matang, dalamnya enggak matang Bapak Ibu. Nah kalau seperti itu, daripada dibuang di tempat sampah, ya dimakan, dipaksa Bapak Ibu. Tapi kan membuat tidak enak Bapak Ibu, dipaksa makan. Nah akhirnya singkat cerita, saya bilang, udah enggak usah bikin, tapi saya enggak bisa dikuasai. Minggu-minggu bikin Bapak Ibu. Bapak Ibu, minggu enggak bisa dikuasai. Bahkan kalau ingin bikin, ya bikin. Dan satu hal lagi Bapak Ibu, yang itu menjadi berhala. Ketika ada yang memuji, enak ya? Itu tuh menikmati Bapak Ibu. Nah, kalau sudah menjadi berhala, itu kita akan menikmati pujian itu, lalu bikin lagi Bapak Ibu. Kenapa saya bikin lagi? Karena pingin dipuji. Nah, kalau sudah seperti itu, tanda-tanda bahaya. Sekali lagi, bukan salah bikin rotinya,
Bukan salah dengan lihat bolanya, bukan salah dengan yang lain, yang netral-netral tadi itu Bapak Ibu. Tapi kalau sudah menjadi cinta, bahkan waktu kita habis, bahkan kita nggak bisa dikuasai, bahkan kita meninggalkan, mengorbankan yang rohani, hati-hati Bapak Ibu. Ini sudah menjadi kekasih. Karena sudah mulai kagum Bapak Ibu. Nah itulah. Tetapi satu waktu Bapak Ibu, ketika saya ke Tulungagung, Tuhan itu ingatkan saya, kamu sudah punya berhala. Dan saya diingatkan Tuhan, saya bertobat. Saya sudah mencintai yang lain. Ketika saya mencintai hobi saya yang baru itu, bikin roti itu, saya dingin dengan baca Alkitab. Masih baca Alkitab Bapak Ibu, masih pelayanan. Tapi enggak ada rasa yang gimana gitu Bapak Ibu. Beda, sudah. Rasanya beda. Pelayanan itu sudah beda Bapak Ibu. Kenapa? Karena kasihnya sudah beda. Karena kasihnya bukan lagi fokus kepada Tuhan, tapi kepada yang lain. Dan ini sangat berbahaya Bapak Ibu. Ini membuat jauh dari Tuhan. Yang tadinya dekat sama Tuhan jadi jauh. Perlahan-lahan itu mulai menjauh hati. Masih hati, urusan hati Bapak Ibu. Dan ini sangat berbahaya. Nah sebab itu malam hari ini kita sama-sama waspada. Waspada. Saat mulai kagum dengan yang lain, hati-hati. Tidak ada yang salah dengan hobi-hobi. Tidak ada yang salah dengan hal-hal yang netral. Tetapi itu bisa menjadi Tuhan, menjadi Allah di dalam hidup kita. Dan Tuhan bilang, kamu sudah punya yang lain. Lain hati. Hatimu sudah condong kepada yang lain. Dan ini perlu kita periksa sama-sama Bapak Ibu. Nah, slide 14. Bagaimana Bapak Ibu ingat-ingat dulu ketika awal jatuh cinta dengan Tuhan Yesus. Rasanya hati itu ingin memikirkan, fokus. Bapak Ibu ingat ketika jatuh cinta, hati pikiran fokusnya kepada pasangan. Mau makan, mau apa, telepon terus, WA terus. Kenapa? Pikirannya fokus sama pasangan. Itu harusnya begitu Bapak Ibu. Demikian pula saat kita tuh jatuh cinta dengan Tuhan Yesus. Ingat, kasih mula-mula, jemaat Efesus, mengasihi Tuhan. Fokus hati pikirannya itu cuma sama Tuhan. Dan Tuhan mau kita seperti itu. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, sebulat hati. Dan Tuhan tidak mau dibagi-bagi kasihnya. Jadi kita tidak boleh cinta sama dunia ini. Bahkan semua isi dunia ini tidak boleh kita cintai. Hanya boleh cinta kepada Tuhan saja. Memang kita punya keluarga, kita punya anak. Tapi tetap Tuhan jadi nomor satu, Bapak Ibu. Nah, jadi bagian yang pertama ini, kita harus perhatikan bagaimana sekarang. Apakah Bapak Ibu dan saya masih hatinya fokus, terfokus, pikirannya terfokus kepada Tuhan. Tidak semua menjadi full timer, tidak semua menjadi pendeta, tapi hatimu harus fokus terpaut kepada Tuhan. Bekerja tidak ada masalah. Kita mau mengerjakan apa saja, asal tidak dosa, itu boleh. Tapi sesuatu yang netral bisa jadi dosa Bapak Ibu. Kalau sudah mengikat kita dan melebihi Tuhan, menggantikan posisi Tuhan di dalam hidup kita. Nah, kita baca Kolose 3 ayat yang pertama sampai yang kedua. Kolose 3 ayat yang pertama sampai yang kedua dikatakan, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas. Jadi suruh cari perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Jadi firman Tuhan ngajar kita, suruh pikirkan yang di atas. Loh, berarti enggak boleh pikirkan anak, enggak boleh pikirkan pekerjaan. Tidak boleh dipikirkan sampai berlebih-lebih. Karena fokusnya
Pikirkan yang di atas. Bapak Ibu jangan takut urusan kebutuhan jasmani. Bapak itu mencukupkan anak-anaknya. Katakan amin. Urusannya Bapak itu adalah mencukupi kebutuhan. Enggak ada anak yang bilang, "Pak, hari ini makan apa?" Papa, mama sudah mikirkan kebutuhan anaknya, makan, sekolah, semuanya, uang sekolah. Bagian tugas anak apa? Cinta dan taat kepada orang tua, betul? Bagian kita sebagai anak Allah, kita jangan takut urusan jasmani, Bapak Ibu. Bagian kita adalah mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Kasih Tuhan dengan segenap hati, cintai Dia, taati Dia, lakukan perintahnya Dia. Urusan kebutuhan Bapak Ibu akan dicukupkan oleh Tuhan. Katakan amin. Bahkan apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah dipikirkan oleh kita, itu disediakan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan, urusan jasmani itu dicukupkan. Bagian Bapak Ibu adalah mengasihi Tuhan. Dengan segenap hati tentunya. Jangan terbagi, jangan mulai beralih, jangan mulai fokusnya melenceng. Ada yang lain. Ini Tuhan tidak inginkan kita seperti ini. Pikiran Bapak Ibu harus terfokus kepada Tuhan. Yang kekal, surga, itu yang dipikirkan. Bagaimana menyenangkan Bapak di surga. Nah, selanjutnya poin yang kedua. Kalau tadi poin yang pertama, saat aku mulai kagum. Selanjutnya, kalau sudah mulai kagum, sekarang cinta Bapak Ibu. Saat aku telah mencintainya dan menyembahnya Bapak Ibu. Artinya, kalau tadi kagum, sekarang mulai dicintai. Bahkan disembah menjadi berhala. Idols. Nah, Bapak Ibu, berhala itu bukan lagi patung Bapak Ibu. Kalau kita dulu identiknya, pikirannya kalau menyembah berhala itu pasti ada patung-patung kita sembah. Tetapi berhala, Allah, zaman sekarang itu bukan lagi patung. Bapak Ibu lihat di gambarnya ini, ada begitu banyak. Segala hal itu bisa berpotensi menjadi berhala. Bahkan pelayanan, bahkan penghargaan, bahkan apa saja Bapak Ibu. Apa saja itu bisa berpotensi menjadi berhala. Sebab itu 1 Yohanes 5 ayat 21 mengingatkan kita, anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Waspada. Kenapa? Karena banyak orang tidak sadar Bapak Ibu. Seperti saya tidak sadar. Setan itu pintar sekali Bapak Ibu. Kalau membuat orang itu pelan-pelan itu dibikin jauh. Dia tidak akan langsung buat orang itu murtad, tidak ke gereja, KTP-nya nggak lagi Kristen, tidak Bapak Ibu. Dia cukup membuat kita itu jauh saja, lama-lama kita nggak percaya sama Tuhan. Dengan jauh saja, kita nggak lagi percaya sama Tuhan, itu cukup membuat kita binasa, karena nggak percaya sama Tuhan. KTP-nya Kristen, ibadah gereja, tapi nggak percaya. Karena hatinya jauh Bapak Ibu. Nah, jadi waspadalah dengan berhala. Baik itu uang, baik itu macam-macam, Android, bahkan macam-macam Bapak Ibu. Anak itu bisa jadi berhala. Tuhan bilang, kalau kamu mengasihi Bapak Ibu, anak lebih daripada aku, kamu nggak layak. Jadi Bapak Ibu periksa. Kadang-kadang anak bisa membuat kita jauh dari Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu kita semua sayang sama anak. Tapi anak tidak boleh jadi berhala. Anak tidak boleh membuat kita jauh dari Tuhan. Bapak Ibu harus tetap minta hikmat sama Tuhan. Bagaimana ngatur anak. Kadang-kadang kita sampai punya anak itu waktunya habis Bapak Ibu. Betul, memang ngurus anak, apalagi anak-anak yang masih kecil. Waktu kita banyak tersita. Bapak Ibu ngerti,
Kami punya anak 4, apalagi kemarin-kemarin ini Bapak Ibu. Mbaknya pulang semua. Pulang semua, betul-betul. Wah tuh, ternyata Bapak Ibu, ngurus anak 4 itu enggak semudah yang dibayangkan. Kembar apalagi. Banyak orang bilang, enak ya punya anak kembar ya. Oh, rasanya luar biasa Bapak Ibu. Anak kembar, di saat ada mbak, ada yang bantu. Waduh, malam Bapak Ibu. Kalau nangis satu, nangis semua Bapak Ibu. Wah, nangis satu, nangis semua. Bangun satu, bangun semua Bapak Ibu. Wah, dan menidurkan anak itu jauh lebih sulit Bapak Ibu. Wah, ternyata sulit kalau sudah bangun Bapak Ibu, ditidurkan lagi itu. Wah, yang satu nangis, udah tidur lagi, satu nangis lagi Bapak Ibu. Jadi, waduh, capek Bapak Ibu. Nah, kembali lagi. Tapi kita betul-betul harus berhati-hati. Nah, apa itu berhala? Berhala adalah sesuatu, barang, hobi, orang yang mampu menggerakkan manusia. Jadi dengan adanya itu akan menggerakkan kita untuk melakukan sesuatu, untuk taat, bahkan sampai bertentangan dengan hukum Tuhan. Jadi ada banyak hal. Kita kepingin banget menggerakkan kita sampai kita akhirnya nggak peduli lagi dengan hukum Tuhan. Termasuk juga Bapak Ibu hawa nafsu, ya toh. Itu jadi berhala juga, berhala hawa nafsu Bapak Ibu. Itu kita melakukan itu, kita tahu salah, tetap dilakukan. Dan itu jadi berhala Bapak Ibu. Karena kita lebih meninggikan dia. Meninggikan percabulan, meninggikan kemarahan, daripada meninggikan hukum Tuhan. Contoh lagi Bapak Ibu, tradisi. Ada tradisi yang baik, ada tradisi yang tidak salah, tapi ada tradisi beberapa yang menyalahi hukum Tuhan. Contoh Bapak Ibu, misal contoh, kalau Bapak Ibu ke tempat orang mati, seringkali ada semangka. Kenapa semangka dipasang di situ? Tentunya ada artinya dan maksudnya. Supaya ketika dipiar Bapak Ibu, dia punya keyakinan supaya jalannya, kenapa Bapak Ibu dipiar itu, semangka itu, dan sebagainya. Ada artinya. Nah, ketika kita mulai percaya dengan hal seperti itu, bukan lagi Tuhan yang jadi penyelamat kita, bukan jadi Tuhan lagi yang jadi pemelihara hidup kita. Kita lebih percaya akan hukum-hukum manusia daripada hukum Tuhan. Ketika istri saya itu waktu hamil Bapak Ibu, waktu dulu ketika hamil anak pertama, biasa Bapak Ibu kalau usia kehamilan 7 bulan ataupun sebelumnya Bapak Ibu, itu orang kan bilang jangan kamu ke orang mati, jangan ke tempatnya gotong royong. Kalau di sana di Surabaya bukan gotong royong Bapak Ibu, ke tempatnya orang mati. Jangan ke tempatnya orang mati, nanti kamu bisa sial. Kalau kamu lagi hamil ke tempat orang mati, nanti kamu tidak bagus, tidak baik. Orang bilang jangan ke tempatnya orang meninggal. Tapi kami tidak percaya dengan hal seperti itu Bapak Ibu. Karena kami percaya bahwa Tuhan itu yang memelihara dan melindungi kita. Amin Bapak Ibu. Bukan karena kita taat kepada hal seperti itu. Ataupun mungkin pakai peniti. Ada yang pakai gunting Bapak Ibu dipasang. Ben selamat. Siapa yang menjadi penyelamat kita? Iman kita kepada siapa? Kepada Tuhan atau kepada yang lain? Dan ingat, Tuhan tidak mau diduakan. Kalau kita percaya kepada Tuhan, ya sudah, tidak pakai yang lain-lain. Tuhan yang menjadi penyelamat kita. Dan sampai hari ini, anak saya lahir dengan selamat. Beberapa kali ke tempat orang mati, tidak ada masalah. Anak saya sehat, tidak ada celaka, dan sebagainya. Nah, jadi Bapak Ibu, jangan sampai kita itu menggerakkan, melakukan sesuatu sampai bertentangan dengan hukum Tuhan, itu akan menjadi berhala. Nah, selanjutnya berhala itu apa? Sesuatu yang kita kasih, kita sayangi, kita berikan perhatian lebih daripada Tuhan. Bapak Ibu ketika mengasihi berlebih-lebih sampai mengorbankan yang lain-lain, bahkan mengorbankan keluarga, mengorbankan anak, mengorbankan Tuhan apalagi, itu hati-hati sudah menjadi berhala. Dan lagi, yang berikutnya, slide 19. Apa itu berhala? Sesuatu yang dianggap paling berharga.
Bapak Ibu malam hari ini, apa yang paling berharga dalam Bapak Ibu? Apa yang Bapak Ibu anggap paling berharga? Sampai itu dianggap melebihi Tuhan. Kalau kita kehilangan, lalu kita mulai stres, marah, bahkan bunuh diri. Nah, kalau sudah seperti itu berarti sudah jadi berhala. Jadi kita tahu kapan itu netral, kapan itu enggak apa-apa, kapan itu jadi berhala. Saat itu hilang, saat itu enggak ada, saat itu terancam, kita akan marah, emosi, stres, bahkan bunuh diri. Contoh, kalau penghargaan manusia itu jadi berhala dalam hidup kita, berhala penghargaan manusia, ketika tidak dihargai, kita akan jadi stres, marah Bapak Ibu. Marah-marah terus, karena tidak dihargai. Harga dirinya paling tinggi. Bapak Ibu lihat di sini, ada ibu-ibu yang suka beli barang bermerek. Selalu Bapak Ibu. Kenapa? Demi supaya harga dirinya, wah kalau barang bermerek, ini harga diri saya ini naik, saya diterima, dan sebagainya. Sampai dia harus beli setiap kali, tidak mampu, sampai gesek, utang sana, utang sini, demi penghargaan. Beli barang mahal, cuman demi supaya dinilai orang hebat. Demi penghargaan dan penerimaan. Inilah jadi berhala Bapak Ibu. Jadi berhala itu banyak macamnya Bapak Ibu. Berhala itu bisa orang, sesuatu, hobi, bahkan apa saja jadi berhala bisa. Dan ini yang perlu kita waspadai. Makanya Yohanes mengatakan waspada dengan berhala. Slide berikutnya, slide 21. Berhala itu akan mengikat kita, Bapak Ibu. Mengikat, dan mengikat. Dulu ketika saya katakan saya punya hobi baru itu, Bapak Ibu, hobi baking itu, mengikat saya. Saya jujur mengikat saya. Tapi setelah saya bertobat, saya lepaskan. Saya kadang-kadang bikin baking, bikin roti, tapi tidak mengikat lagi sudahan Bapak Ibu. Jadi kalau tidak jadi berhala, nggak mengikat kita. Kalau dulu mengikat. Jadi nggak ada yang salah dengan bakingnya, nggak ada yang salah dengan bikin rotinya. Tapi itu mengikat. Nah ingat, iblis itu pekerjaannya mengikat manusia. Dan dia ikat manusia dengan hal-hal yang netral. Bapak Ibu lihat di sini nih, diikat dengan handphone. Sampai tiap jam, tiap menit itu harus, kadang-kadang sampai tidur pun dicas, dia harus tetap lihat. Nggak bisa tinggalkan ini. 10 menit aja nggak bisa ninggalkan. Sampai ke kamar mandi, tetap bawa handphone. Wah bahaya Bapak Ibu. Mandi terus kejemur air Bapak Ibu. Kena air, soalnya bawa handphone Bapak Ibu. Sampai tidak bisa lepas seperti itu. Ada Bapak Ibu. Game juga sama. Saya pernah layani, saya pernah konsultasi, ada suami konsultasi sama saya Bapak Ibu. Wah, terikat sama game Bapak Ibu. Udah menikah tapi gamer Bapak Ibu. Sampai tidak bisa lepas. Nah ini berbahaya. Sudah menjadi ikatan dan berhala. Jadi berhala itu mengikat. Uang juga mengikat. Hati-hati Bapak Ibu. Jangan sampai Bapak Ibu diperbudak, diikat dengan uang. Ini akan jadi Allah. Tuhan bilang, kamu nggak bisa punya dua tuan. Allah dan Mamon tidak bisa. Allah ya Allah. Nah selanjutnya Bapak Ibu, saya akan tunjukkan. Berhala itu bukan cuma mengikat, tapi berhala itu membutakan pikiran dan hati kita. 2 Korintus 4 ayat yang keempat mengatakan, 2 Korintus 4 ayat yang keempat, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Jadi
Ada banyak orang dibutakan oleh ilah zaman. Ilah zaman ini apa? Ya berhala. Ilah zaman, Allah zaman ini. Banyak hal-hal itu tadi yang saya katakan, menjadi berhala, menjadi Allah, itu membutakan pikiran dan hati kita. Sehingga kita tidak bisa lagi lihat cahaya Injil kebenaran Kristus. Yaitu tadi dikatakan orang-orang yang tidak percaya. Bapak Ibu lihat di sini, orang-orang yang tidak percaya di sini ini bukan orang di luar Tuhan. Paulus bilang kepada jemaat Korintus, ada orang-orang yang tidak percaya di sini karena tidak percaya akan Injil. Jadi kalau Bapak Ibu sekalipun ke gereja Kristen, tapi tidak percaya akan Injil, ya tidak selamat Bapak Ibu. Karena percaya Injil itu penting Bapak Ibu. Keselamatan itu Injil, keselamatan. Firman ini harus kita percayai. Ada orang-orang yang percaya, yang tidak percaya. Kristen tapi nggak percaya. Kenapa nggak percaya? Karena dibutakan oleh ilah zaman. Dibutakan oleh Allah-Allah zaman ini. Berhala-berhala ini membutakan Bapak Ibu. Sebab itu hati-hati. Ini akan membuat hati kita tertutup, mata kita tertutup sampai tidak bisa melihat akan Injil. Poin yang terakhir, yang ketiga. Aku harus melepaskan cinta terlarang ini sekarang juga. Bapak Ibu, saya katakan cinta terlarang. Kenapa? Karena ini cinta yang dilarang Tuhan, cinta dunia. Aku harus melepaskan. Kalau mungkin Bapak Ibu hari ini ada kekasih yang lain, mulai mencintai yang lain, saya tidak tahu. Mungkin bahkan pasangan Bapak Ibu tidak tahu. Mulai ada hobi-hobi, mulai ada ala-ala yang lain. Sekarang dilepaskan. Sebab ini kebencian Tuhan. Menyakiti hatinya Tuhan. Dan ini harus dilepaskan sekarang juga. Yang berikutnya, Tuhan harus menempati posisi nomor 1. Yang dicintai, yang disembah, yang paling berharga, yang paling ditaati, lebih dari semuanya. Amin Bapak Ibu. Nomor 1. Nomor 1 yang dicintai. Kalau kita lebih cinta pekerjaan kita daripada ke gereja, ke Tuhan, hati-hati. Jangan-jangan engkau sudah punya kekasih. Apa kekasihnya? Pekerjaan. Kekasihnya apa? Mungkin pasangan kita, istri suami jadi berhala, bisa. Yang berikutnya, yang terakhir, sambil pemain musik bisa maju ke depan. Pakailah dunia, pergunakan dunia ini seperti tidak memakai. Kita baca satu ayat terakhir. 1 Korintus 7 ayat 31. Bapak Ibu harus pakai dunia ini, pergunakan dunia ini seperti tidak memakai. 1 Korintus 7 ayat 31 mengatakan, pendeknya, orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya. Sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang akan berlalu. Jadi Bapak Ibu, Rasul Paulus menasihatkan pakai barang-barang dunia ini seolah-olah seperti tidak pakai. Punya seperti tidak punya. Jadi kita tidak terikat, tidak cinta. Bapak Ibu boleh punya deposito, tapi jangan cinta di situ, jangan hatimu di situ. Kalau itu nanti Tuhan izinkan, maaf, sampai tidak ada. Seperti Ayub habis tiba-tiba. Lalu engkau cintamu di situ, engkau langsung bunuh diri. Karena cintamu di deposito. Ketika hartamu habis, engkau lagi sudah tidak ingin hidup lagi. Sebab itu jangan cinta isi dunia ini.
Pergunakan dunia ini seperti tidak memakai. Punya seperti tidak punya. Boleh punya mobil, boleh. Tapi tidak boleh cinta sama mobilnya. Cinta apa saja tidak boleh. Yang dicintai adalah Tuhan. Tuhan sebagai sumber berkat kita. Amin Bapak Ibu. Jangan cintai berkatnya, cintailah Tuhan. Pakailah dunia ini seperti tidak memakai. Punya seperti tidak punya. Jangan kagum, jangan terikat, jangan cinta kepada isi dunia ini. Sebab tadi Yakobus 4 ayat 4 bilang, sahabat dunia ini, cinta dunia ini, itu adalah permusuhan dengan Allah. Amin Bapak Ibu.